Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Nuwasil, insyaallah kita lanjutkan daras kita membahas tajwid yang bertajuk pada matan Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Pada pagi hari tadi kita telah mengupas tentang masalah nun sakinah wat tanwin. Kata muallif, lin nuni intaskun walit tanwini, sesungguhnya nun apabila dia sukun dan tanwin, arba'u ahkamin fakhudh tabyini, dia memiliki 4 hukum sebagaimana dijelaskan. Hukum di sini adalah cara membaca. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku. Fal awwalu, hukum yang pertama adalah al izharu, yaitu izharnya nun sukun qabla ahrufi, apabila datang sebelum huruf-huruf lil halqi, huruf-huruf halq, yaitu situn, huruf halqi yang ada 6, rutibat yang telah ditertibkan. Dan kita telah sampaikan ditertibkan di sini maksudnya ditertibkan sesuai dengan tertiban urutannya dia pada makhrajnya, bukan pada tertibul hija. Fal ta'rifi, maka kenalilah. Hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Hurufnya ada 6, yaitu huruf-huruf halqi, dan cara membacanya sebagaimana telah kita sampaikan, yaitu dengan jelas dan tanpa gunnah yang dipanjangkan. Gunnahnya tetap ada, dengungnya tetap ada, namun tidak dipanjangkan. Dan izhar di sini disebut juga dengan izhar halqi karena huruf-hurufnya yang memang keluar dari makhraj tenggorokan. Kemudian juga kita sudah mengambil bait yang berikutnya, wasani idghamun. Hukum yang kedua adalah idgham bisittatin atat, apabila dia bertemu dengan 6 huruf. Fi yarmuluna, yaitu huruf yarmulun, indahum qad sabatat, yang telah ditetapkan oleh ahlul qurra. Lakinna qisman, akan tetapi idgham ini dibagi menjadi 2. Qismun yudghama fihi bi gunnah, yang pertama idgham bi gunnah, hurufnya ada 4, yaitu yanmu. Hurufnya bi yanmu ulima, dikenal dengan kata yanmu. Kemudian kata beliau, illa idza kana bi kilmatin fala, di sini ada pengecualian apabila nun mati bertemu dengan waw dan ya yang terjadi dalam satu kalimat. Fala tudghim, maka janganlah engkau idghamkan seperti pada kata kalimat dunya thumma sinwan, dunia dan sinwan. Kemudian kata beliau, wasani idghamun bi ghairi gunnah, dan yang kedua adalah idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah fil lam warra thumma karrirannah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra, thumma karrirannah, tetapkanlah takrirnya ra. Jadi ra itu punya sifat takrir yang harus dihindari. Jadi ghafurur ra, takrirnya ra itu harus dihindari. Jadi sebagaimana nanti disampaikan bahwasanya ra memiliki sifat pengulangan, namun pengulangan ini sebisa mungkin untuk dihindari. Ketika kita mengucapkan huruf ra, karena dia makhrajnya hampir mirip dengan huruf nun, yaitu dari ujung lidah dengan gusi dari gigi seri. Ketika kita menabrakkan gigi lidah kita dengan gusi atau langit-langit atas bagian depan gigi seri, seperti an, kemudian ar. Ketika kita hendak menancapkan, maka kalau kita ngomong an, di saat itu tidak ada udara keluar. An, tidak ada suara yang keluar. An.
Tidak ada suara dari mulut. Ini semua suara dari gunnah. An. Begitu pula ra. Ketika kita hantamkan dia ke langit-langit atau gusi gigi seri, maka tidak ada suara yang keluar. Ini makhraj yang salah. Kemudian ketika dia membentur sehingga udara yang dari dalam sini itu memberontak keluar sehingga dia terbuka. Setelah dia terbuka, udara sudah bebas keluar, dia tertutup lagi. Setelah dia tertutup, udara ingin keluar lagi, dan begitu seterusnya sehingga terjadi pantulan Maka ini ra yang salah. Ra yang benar adalah di bagian dua tepi lidah yang bagian ujung ini merapat atau menempel, kemudian tengah lidah ini membuat cekungan sehingga keluarlah udara yang sedikit. Jadi bukan Kalau kita itu karena ini menempel sehingga udara memberontak. Setelah memberontak dia terbuka. Setelah terbuka udara keluar, nutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Terjadilah takrir yang tidak diinginkan. Tetapi yang benar, di tengah lidah itu membentuk cekungan untuk masuknya suara yang sempit sehingga bunyilah takrir yang dibenarkan. Ar-Rahman. Ini maksud dari karri ronnah di situ. Kemudian kita telah jelaskan idgham ini ada dua. Sengaja saya ulang dengan cepat karena hanya murajaah. Idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil adalah apabila nun beserta sifatnya hilang. Hurufnya ada dua, yaitu hurufnya ada 4, yaitu pada kata yang tadi pagi mencatat, pada kata narmulu, yaitu nun, ra, lam dan mim. Seperti malam, qurrabbi, bukan qurrabbi, mir rabbihim. Kemudian idgham naqis adalah idgham yang jati diri nun itu hilang namun gunnahnya masih ada. Seperti hurufnya ada 2, waw dan ya. Seperti pada kata sirajan wahhaja, sirajan wahhaja. Dan kita sudah ingatkan bahwasannya di sini ya, waw atau ya harus disertai dengan gunnah. Dan keduanya imbang. Bukan huruf waw yang mendominasi sehingga berbunyi sirajan wahhaja, bukan juga gunnah yang mendominasi sehingga berbunyi sirajan wahhaja. Sama sekali tidak ada wawnya, tapi yang benar adalah waw yang disertai dengan gunnah, sirajan wahhaja. Kemudian hukum yang ketiga adalah iqlab indal ba'i, yaitu hukumnya iqlab ketika bertemu dengan ba, dan cara membacanya ada 4. Yang pertama dengan mengubah nun menjadi mim, yang kedua dengan memanjangkan gunnah, yang ketiga dengan merapatkan bibir namun biasa, tidak dengan kaz, menekan dengan kuat. Amburika, kita sudah memberikan permisalan yang salah, yaitu kazus syafatain. Yang benar adalah menekan biasa, atau dengan mujafah, yang keempat tidak membukanya, amburika. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana khilaf yang begitu dalam masalah ini. Kemudian yang terakhir dari hukum nun sukun adalah ikhfa, dan kita jelaskan ikhfa itu bila bertemu dengan 15 huruf pada awal-awal dari bait sif za sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Dan kita jelaskan cara membacanya ada berapa? Ada 3. Yang pertama dengan mempersiapkan lidah, tahiyatul fam, lidah yang dipersiapkan. Kemudian ketika lidah kita mempersiapkan, seperti kita ngomong za, saya ngomong man za. Ketika saya mengatakan man, maka mulut, suara dari dalam mulut tidak ikut campur, tidak keluar. Kenapa?
Karena lisan ini yaqra, menempel. Lisan ini mengetuk. Ketika lisan ini mengetuk dari gusi gigi seri, maka udara tertahan, sehingga suara murni dari hidung. Namun ketika saya mempersiapkan lidah saya kepada huruf za misalnya, lidah kita tidak menempel, tidak mengetuk. Lidah kita membuka sehingga keluarlah suara dari mulut, dan itu cara yang kedua, suwaitun minal fam, adanya suara dari mulut. Manza, sehingga bunyinya bukan eng secara murni, tetapi antara n dan ng. Kemudian cara yang ketiga adalah memanjangkan gunnah, kecuali untuk huruf qaf dan kaf, maka suaranya murni dari ng. Kenapa? Karena nun dan qaf itu makhrajnya berjauhan. Nun dan qaf juga kaf itu makhrajnya berjauhan. Nun dari ujung lidah, sementara qaf dari pangkal lidah. Karena begitu jauhnya, maka ketika kita ngomong mangko, maka belakang lidah kita sudah menutup suara yang keluar dari dalam. Karena kalau kita belajar makhraj nanti, lidah qaf itu keluar dari pangkal lidah, lidah yang bagian belakang, mengangkat hingga ke langit-langit atas, bagian dalam yang lembek. Sehingga ketika ia terangkat, suara tertutup, inghalaq, tertutup, sehingga suara yang keluar suara murni eng. Mangkana min qabl, bukan dibaca mangkana. Ini ada ikut campur mulut di dalam mengucapkannya, dan sudah kita kasih tanbih bahwasanya ikhfa gunnahnya akan dibaca tebal apabila bertemu dengan 5 huruf, yaitu shad, dad, ta, dha dan qaf. Inilah yang telah kita sampaikan pada pagi hari tadi, dan kita akan melanjutkan pada ahkam an-nun wal mim al-musyaddadatain. Ini ringan saja. Kata muallif rahimahullahu taala, wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Apabila kita mendapati ada nun dan mim yang bertasydid, maka gunnahkanlah dengan gunnah yang panjang. Apabila kita mendapati ada nun dan mim yang bertasydid, maka gunnahnya dia adalah gunnah yang panjang. Sebagaimana kata muallif, wa gunna, dan dengungkanlah mim dan nun yang bertasydid, dan namakanlah kedua huruf tersebut dengan huruf gunnah. Dengan huruf gunnah. Sebagai contoh, adalah firman Allah pada kata innal abrara atau amma yatasaalun. Ketika kita mendapati nun atau mim yang bertasydid, maka gunnahnya adalah gunnah yang panjang. Baik kita baca innal abrara, atau kita baca amma yatasaalun. Bacaan yang salah apabila kita membaca dengan cepat innal abrara, atau kita baca dengan amma yatasaalun. Karena sebagaimana nanti akan kita sampaikan insyaallah, gunnah ini memiliki 4 maratib, 4 tingkatan, dan tingkatan yang paling panjang gunnahnya adalah saat nun dan mim ini bertasydid, maka dia dibaca panjang.
Ini hanya ba, mim dan nun yang bertasdid, gampang saja. Apabila kita mendapati nun dan mim yang bertasdid, maka cara membacanya adalah dengan mendengungkan dengan dengung yang paling sempurna, dengung yang lama. Innal abrara. Mari kita baca, coba. Innal abrara amma yatasaalun. Berapa kadar gunnahnya? Berapa kadar gunnahnya? Kan? Berapa harokat? Berapa kadar gunnahnya? Tadi pagi kayaknya sudah disampaikan. Sesungguhnya gunnah la yudbat miqdaruha illa bitalaqi. Sesungguhnya gunnah tidak bisa dipatok kadarnya kecuali dengan talaqi. Ini kaedahnya. Tadi pagi kayaknya sudah saya berikan 2 kaedah. Sesungguhnya gunnah tidak dipatok batasannya, lamanya, kecuali dengan talaqi, langsung berguru kepada guru yang memang di bidangnya. Kemudian kaedah yang kedua, kecepatan gunnah itu sesuai dengan kecepatan bacaan. Kalau kita membaca dengan tahqiq, maka gunnahnya semakin panjang. Kalau kita membaca dengan tadwir, maka semakin cepat. Hadar, maka semakin cepat. Adapun perkataan ulama bahwasanya gunnah itu mikdarnya 2 harokat, bagaimana kita mengomentarinya? Ketika ulama mengatakan gunnah 2 harokat, bagaimana sikap kita? Gimana? Masya Allah, mumtaz. Itu hanyalah takribun lil fahm, memahami, mendekatkan kita kepada pemahaman bahwasanya gunnah itu 2 harakat, hanya agar kita tidak memandang bahwasanya gunnah boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya, hanya mendekatkan kepada pemahaman kita sehingga kita tidak menyalahkan mereka-mereka yang telah mengarang bahwasanya gunnah itu kadarnya 2 harakat. Demikianlah sikap kita kepada ulama-ulama kita. Kemudian kita masuk pada bab baru, yaitu bab ahkamun nun wal mim al mushad al mim, ahkamul mim sakinah. Ahkamul mim sakinah. Ahkamul mim sakinah memiliki 3 hukum. Bisa dilihat di layar proyektor. Yang pertama adalah idgham, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga adalah izhar. Yang pertama adalah idgham.
Apabila mim sukun tudgham, mim sukun dibaca idgham apabila setelahnya terdapat satu huruf, yaitu huruf mim. Mim sukun akan dibaca idgham apabila terdapat setelahnya satu huruf, yaitu huruf mim. Jadi ahkamul mim sakinah yang pertama idgham. Apakah idgham? Idgham adalah apabila mim sukun bertemu huruf mim. Apabila mim sukun datang setelahnya huruf mim. Sebagaimana kaedahnya, sebagaimana yang disampaikan, sesungguhnya setiap huruf yang sukun apabila bertemu huruf yang berharokat, maka kaedah aslinya dia dibaca izhar. Setiap ada huruf yang sukun, setelahnya ada huruf yang berharokat, kaedah aslinya dia dibaca izhar, dibaca jelas. Seperti ada lakum ma, seperti contohnya kaidah aslinya dia dibaca izhar, lakum ma. Kaidah yang kedua, apabila dia hendak berpaling dari kaidah aslinya yaitu izhar, apabila dia hendak berpaling dari izhar, maka berpalingnya itu menuju kepada yang lebih mudah. Maka berpalingnya itu menuju kepada yang lebih mudah. Sebagai contoh, ketika saya mengatakan lakum ma, ini izhar. Lakum ma, dua kali kerja, itu izhar. Lakum ma, lakum ma, atau ma lahum minallah. Ini izhar dan ini berat. Sebagaimana disampaikan, orang Arab tidak ingin memberatkan diri. Akhirnya mereka idghamkan sehingga kerja lidah atau kerja makhraj hanya sekali saja. Lakumma, lakumma, lakumma. Kemudian Al-Quran meminta bahwasanya kita hendaklah menyempurnakan gunnah. Idgham ini sudah ada pada dialek Arab. Namun yang diminta oleh Al-Quran adalah memanjangkan gunnahnya. Tatwilul gunnah, sebagaimana yang dicet warna biru. Tatwilul gunnah akmala ma takun, sepanjang mungkin. Sepanjang mungkin. Sehingga kita baca lakumma, lakumma. Mari kita baca lakumma. Ma lahum minallah, ma lahum minallah. Ini adalah hukum yang pertama, yaitu idgham. Kata muallif, wal mimu intaskun taji qoblal hija. Jika mim sukun itu terletak sebelum semua huruf hijaiyah. Ada mim sukun terletak sebelum semua huruf hijaiyah. Semua huruf hijaiyah. Apabila ada mim sukun datang setelahnya semua huruf hijaiyah, atau gampangannya begitu, apabila setelah mim sukun ada huruf hijaiyah kecuali alif, la alifin, la alifin. Karena alif
tidak bisa terbaca. Alif tidak bisa terbaca. Di manakah letak alif dalam huruf abjadiyah? Huruf sebelum huruf ya adalah huruf sebelum huruf ya adalah huruf lam alif. Itu adalah huruf alif. Huruf hijaiyah. Sebelum ya itu terdapat huruf alif, lam alif, namun dia dipanggil dengan lam alif. Sejatinya padahal sebenarnya ini adalah huruf alif. Adapun lam ini hanya datang untuk membantu alif. Nanti insyaallah setelah ini kita akan membahas lam qamariyah atau lam ta'rif. Ketika saya ingin mengatakan gunung jibal, kemudian saya ingin mengatakan gunung itu, saya akan tambahkan lam ma'rifah, lam ta'rif. Apa bacanya? Al-jibal. Dia tidak bisa terbaca, sehingga dia membutuhkan bantuan alif. Al-jibal. Dan alif itu sendiri dia sukun. Dia tidak bisa terbaca. Di saat dia tidak bisa terbaca, di antara 28 huruf hijaiyah tidak ada yang berhak membantu dia untuk terbaca kecuali lam sebagai balas budi. Kata para ulama, sebagai balas budi, sehingga alif ini dipindahkan ke sini. Alif ini dipindahkan ke sini, sehingga kalau kita bisa menjadi lam alif. Ini sejarahnya dari ulama qurra. Dijelaskan nanti insyaallah taala. Ini adalah lam alif. Alif tidak masuk karena alif tidak mungkin datang setelahnya kecuali berharokat fathah. Itulah yang dimaksud dengan kata la alifin, selain huruf alif, layyinah lidzil hija, bagi orang yang berakal. Ada berapa hukumnya? Ahkamuha salasah. Hukumnya ada 3. 5 dhabat menurut ulama yang sudah mumpuni. 5 dhabat fi hadhil qiraah. Ikhfa'u, nidghamun wa idharun faqat. Beliau mendahulukan ikhfa, kemudian idgham, kemudian idhar. Baik, kita jelaskan ikhfa terlebih dahulu. Ikhfa, hukum yang kedua adalah ikhfa. Ikhfa adalah apabila ada mim sukun datang setelahnya huruf ba. Ikhfa adalah apabila ada mim sukun datang setelahnya huruf ba. Contohnya hum barizun. Hukum yang kedua adalah ikhfa. Tukhfal mimus sakinah bi ghunnatin idza ata ba'daha harfun wahid wa huwal ba. Contohnya tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dengan memanjangkan gunnah, sama seperti iqlab, namun syarat yang pertama, cara yang pertama dibuang. Cara pertama pada iqlab adalah mengganti nun menjadi mim.
Kemudian cara yang kedua, dimulai dari yang kedua sampai keempat, maka itulah cara membaca ikhfa, yaitu memanjangkan gunnah. Kemudian wa yakunu bintibaqihima ala ba'dihima duna mujafatin wala kazzin, dengan merapatkan intibaq, tarmihim bi min ghairi mujafah, tidak membuka, tarmihim bi wala kazzin, atau menakan dengan kuat, tarmihim bi, tapi seperti itu. Sebagaimana pertanyaan yang datang tadi pagi, kenapa dia dibaca ikhfa? Kenapa dia dibaca ikhfa? Padahal bila kita lihat tarmihim, mana ikhfa'nya? Apa yang dimaksud dengan samar pada pengertian tersebut? Dan telah kita jelaskan bahwasanya ketika saya mengatakan tarmihim bi, kemarin atau tadi pagi kita jelaskan bahwasanya ikhfa adalah membaca antara idgham dan izhar, membaca sebuah huruf antara idgham dan izhar, itu ikhfa. An-nutqu bil harfi bi sifatin bainal izhari wal idgham, mengucapkan sebuah huruf dengan cara antara idgham juga antara izhar. Taib. Sekarang kalau saya mengatakan antara idgham juga antara izhar, berarti dia bukan idgham tapi mirip idgham, bukan izhar tapi mirip dengan izhar, bukan idgham tapi mirip dengan idgham, bukan izhar tapi mirip dengan izhar. Ciri pada idgham adalah apa? Ciri pada idgham, kerja lisan hanya sekali. Tadi barusan disampaikan lakumma, kerja makhraj hanya sekali, lakumma. Kalau izhar kerjanya dua kali, lakumma. Ketika kita membaca ini tarmihim bi, ini kerjanya sekali atau dua kali? Bedakan antara saya membaca tarmihim bi dengan tarmihim bihijar. Tarmihim bihijar. Ketika saya membaca dengan tarmihim bihijar, kerja lisan sekali atau dua kali? Sekali. Tarmihim bihijarah. Yang ini nutup, yang ini langsung membuka. Sekali. Kalaupun kita memang harus mengucapkan huruf ba, pasti kita harus menutup mulut terlebih dahulu. Kalaupun kita harus mengucapkan huruf ba tanpa mim, pasti kita harus menutup bibir terlebih dahulu. Adakah di antara kita yang mampu mengucapkan ba tanpa menutup kedua bibirnya dahulu? Dari begini langsung ngomong ba, tidak bisa, yaitu dengan menutup terlebih dahulu. Sementara kerjanya mim itu dari membuka kemudian menutup. Ada nggak yang ngomong mim tanpa menutup bibirnya? Dari membuka harus menutup. Ketika ngomong ba tinggal meneruskan bi, bi, him, bi. Maka ini kerja hanya sekali, dan ini adalah sifat utama dari idgham. Idgham itu cirinya adalah kerja hanya sekali.
Tetapi ini mirip idgham, tetapi dia bukan idgham. Kenapa? Karena suara mim masih ada. Tarmihim, dia bukan dibaca tarmihib bihijarah. Dan suara mim masih jelas, tarmihim. Gunanya ada, mimnya terbaca jelas. Dia bukan idgham naqis, bukan juga idgham kamil. Mimnya masih terbaca. Kita lihat tarmihim, terbaca, bukan dibaca tarmihibbi. Kalau dibaca tarmihib maka dia idgham. Tetapi karena dia tidak masuk ke ba dan mimnya terbaca jelas, maka dia bukan idgham. Tapi sifat idgham sudah ada tidak? Sudah ada, yaitu kerja hanya sekali. Sekarang mana keserupaannya dengan idhar? Keserupaannya dengan idhar adalah gunnah yang masih ada dan mim yang masih bertumpu pada makhrajnya. Tarmihim, idhar, ketika kita ngomong idhar, nun itu bertumpu pada makhrajnya tidak? Man amana. Lihat ujung lidah, man amana. Nun bertumpu tidak pada makhrajnya? Bertumpu pada makhrajnya. Bertumpu pada makhrajnya. Maka dia seperti idhar. Namun kenapa dia bukan idhar? Karena kerjanya hanya sekali. Sementara idhar kerjanya berapa kali? 2 kali. Man amana. Kerja 2 kali. Man amana. Jurufin harin. Apalagi contoh idhar? Sami'un alim. 2 kali kerja. Terbayang antara idhar dan idgham? Sebenarnya saya katakan ini adalah masalah yang pelik, cuma karena ada yang bertanya maka terpaksa dijelaskan. Dan karena ikhfa inilah seorang ulama berpendapat bolehnya membaca dengan membuka sedikit saja tarmihim bi. Karena dalil ikhfa, dia dibaca dengan ikhfa. Dengan alasan apa? Yang masih ingat siapa? Dengan apa dia beralasan mencari celah dari kata ikhfa ini? Pada saat saya mengatakan ikhfa, contoh al-insan, insan, lidah saya bertumpu pada sesuatu tidak? Nunnya al-insan. Ketika saya baca dengan ikhfa al-insan, lidah ini bertumpu pada sesuatu tidak? Atau ngambang, dia tidak yaqra, tidak menempel pada makhrajnya, tidak tapi ngambang, dia tidak menempel. Oleh karena itu dikiaskan dengan qiyasul farik ma'al batil. Ketika mim dibaca ikhfa, dia pun jangan ditempelkan. Jangan ditempelkan tapi burika. Beginilah, dengan sebab ini terjadilah khilafun kabir, perselisihan yang sangat dalam dan luas sekali di antara ulama qurra sampai sekarang. Kata muallif, fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Dan namakanlah ikhfa ini dengan ikhfa syafawi karena keluarnya dari kedua bibir, karena mim keluar dari 2 bibir. Maka ikhfa'nya disebut dengan ikhfa syafawi. Wasani idghamun bimithliha ata. Yang kedua adalah idgham apabila datang setelahnya huruf yang sama dengan mim, yaitu huruf mim. Sudah kita jelaskan, wasammi idghaman saghiran ya fata. Disebut juga dengan idgham saghir. Kaedahnya satu, idgham saghir adalah apabila ada huruf sukun setelahnya huruf yang berharokat, maka ini idgham saghir. Apabila ada huruf sukun setelahnya huruf yang berharokat,
berharokat, maka ini idgham shaghir. Dan idgham tidak akan pernah terjadi kecuali bila huruf pertamanya sukun dan kedua berharokat. Idgham tidak akan pernah terjadi kecuali harokat pertama sukun dan harokat kedua berharokat. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Ketika mu'allif bilang idgham shaghir, berarti di sana ada idgham kabir. Berarti di sana ada idgham kabir. Apa itu idgham kabir? Idgham kabir bahasannya bukan dalam bahasan tajwid, sehingga tidak disebutkan oleh muallif. Idgham kabir masuknya adalah ilmu qiraat. Idgham kabir apabila ada huruf yang sama kemudian kedua-duanya berharokat, seperti mim berharokat dengan mim berharokat. Mungkinkah idgham? Iya, mungkin, tapi dalam ilmu qiraat. Dalam qiraat yang lain seperti firman Allah Ar-Rahman Bir-Rahim Maliki Yaumiddin. Mim bertemu dengan mim, hurufnya sama, namun mim yang pertama berharokat dan mim yang kedua berharokat. Maka ini bukan masuk pembahasan ilmu tajwid, dia idgham kabir ketika nanti masuk pembahasan ilmu qiraat dan bukan pembahasan kita. Di dalam riwayat yang lain dibaca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada dalam bacaan riwayat yang lain membaca dengan cara idgham Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oleh karena itu muallif tidak mendatangkannya di sini karena bukan dalam bidang kita pada saat ini. Kemudian yang ketiga, wasalisul izharu fil baqiyah. Wasalisul izhar fil baqiyah. Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Hukum yang ketiga adalah izhar fil baqiyah, yaitu pada sisa hurufnya. Maksudnya izhar apabila ada min sukun setelahnya sisa dari huruf hijaiyah selain mim dan selain ba, maka dibaca izhar. Maka dia dibaca izhar. Cara membacanya adalah dengan jelas. Maka dia dibaca dengan jelas. Hum fiha, hum fiha, hum fiha, hum fiha, hum fiha, hum fiha. Subhanallah. Hum fiha. Kita baca dengan jelas. Ketika kita selesai hum dengan sendirinya dia sudah siap mengucapkan fa. Hum, lihat, hum fi, hum fi, hum fi, hum fiha. Mari kita baca hum fiha, am lam tunzirhum la yu'minun. Ada 3 contoh, yaitu mim bertemu lam. Contoh yang kedua, mim bertemu dengan ta. Contoh yang ketiga, mim bertemu dengan lam lagi. Kemudian kata muallif, di sini ada satu tanbih. Wahdhar lada wawin. Lihat kata muallif, namun sebelumnya kita pindah dulu min ahrufin wa sammiha syafwiyah.
Idhar di sini disebut juga dengan idhar syafawi. Idhar syafawi. Kemudian kata muallif, wahdar lada wawin wafa an takhtafi. Berhati-hatilah ketika huruf mim sukun ini bertemu dengan huruf waw atau fa. Berhati-hatilah pada huruf waw dan fa. Hati-hati pada dua huruf ini, waw dan fa. Antakhtafi, dari apa wahai muallif? Berhati-hatilah dari membacanya dengan ikhfa. Membacanya dengan ikhfa. Membacanya dengan ikhfa. Liqurbiha, karena mim dan fa itu berdekatan. Berdekatan. Hum fi. Nah, langsung hum fi walittihadin fa'rifi. Walittihadin fa'rifi. Wahdar lada wawin wafa. Berhati-hatilah untuk mengikhfakan waw dan fa karena berdekatan makhrajnya dan karena makhrajnya sama pada huruf fa. Fa dengan mim makhrajnya sama. Fa pada mim makhrajnya sama. Fa'arifi. Karena di belahan dunia Arab, di sebagian orang Arab mereka mengatakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum fihi. Dan ini pernah terjadi. Mungkin pada zaman muallif, zaman pengarang ini, ketika dia mengarang, kesalahan ini telah menyebar sehingga dia memberikan pesan kepada kita untuk berhati-hati tidak mengikhfakan pada waw dan pada huruf fa tersebut. Demikianlah bab pada ahkamul mim sakinah wat tanwin. Sebagaimana yang saya katakan, sesungguhnya gunnah memiliki 4 tingkatan. Yang pertama akmal, yang dimaksud dengan akmal adalah atwal, yang paling panjang. Akmalu ma takun, tingkatan yang paling sempurna, paling panjang. Di sana ada kamil, ada akmal, ada naqis, ada anqas. Cara menghafalnya lebih enak. Kamil, akmal, naqis, anqas. Namun urutannya demikian. Ada akmal, yang kedua ada kamilah, yang ketiga ada naqisah, yang keempat ada anqas. Takunul gunnah, gunnah dibaca dengan gunnah yang panjang, derajat tingkatan yang paling sempurna pada 2 keadaan, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pada saat nun dan mim bertasdid. Nun dan mim bertasdid. Ini keadaan pertama. Pada saat nun atau mim yang ditasdidkan. Yang kedua, pada saat nun atau mim yang dibaca idgham. Maka ini gunanya panjang, paling panjang. Seperti walakinnallaha sallam. Mari kita baca walakinnallaha sallam. Contoh yang kedua, fil yammi wala takhafi. Contoh yang ketiga, faman ya'mal. Contoh yang keempat, ma lahum minallah.
Ini yang paling sempurna. Kemudian yang kamilah, yang lebih pendek sedikit gunanya, dikurangi sedikit saja dari yang pertama, yaitu pada saat nun dan mim dibaca ikhfa. Nun dan mim dibaca ikhfa. Contohnya al-insan, dikurangi sedikit. Al-insan. Kita baca al-insan. Al-insan. Kemudian amburika. Amburika. Ini iqlab, iqlab juga masuk berarti. Ini iqlab bukan ikhfa. Kemudian tarmihim bihijarah. Kita lihat bandingannya dengan walakinnallah dengan amburika, dikurangi sedikit. Fil yammi wala takhafi dengan amburika, dikurangi sedikit saja. Dan ini yudbat, bisa diketahui dengan pasti, dengan matang bila kita talaqi langsung kepada masyayikh al-qurra. Kemudian yang ketiga adalah naqisah, yang kurang, yaitu pada nun dan mim yang dibaca izhar. Dia ada gunanya namun kurang, tidak dipanjangkan. Pada saat nun dan mim dia dibaca yang sukun. Ingat, yang sukun dibaca izhar. Contohnya sami'un alim, bukan dibaca sami'un alim, ini kepanjangan. Namun biasa sami'un alim. Mari kita baca sami'un alim. Kemudian yang kedua an'amta. An'amta. Hum fiha. Kemudian yang paling terakhir adalah anqasu ma takun, yaitu ketika nun dan mim berharokat na, ma, maka ini ada gunanya, namun sangat sedikit sekali, sangat singkat. Na, ma, terdapat gunnah pada saat nun dan mim itu berharokat. Di sini ada faedah. Alamat tanda mim sukun dan tanda mim sukun pada mushaf cetakan Saudi adalah pada mimnya tanda idgham, idgham mimi, disebut juga dengan idgham mimi atau idgham shaghir. Itu tandanya adalah pada mim yang pertama tidak ada harokatnya, tidak ada sukun. Tajriduha minas sukun, tidak ada sukunnya. Dan kemarin telah dijelaskan tadi pagi, sukun itu adalah apa? Sukun itu asal muasalnya dari ra'sul mumtaz, ra'sul kha. Tidak ada kata khafif. Kemudian ini dibuang, diambil kepalanya kha. Kemudian dia jadikan sebagai tanda dari sukun. Ini hanya
yang dibuat oleh para ulama. Ini bukan rasmul mushaf, bukan penulisan mushaf. Kalau penulisan mushaf itu tauqifi dari Rasulullah. Adapun tanda seperti titik, harokat yang memudahkan kita, maka itu bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hal yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Di antara yang membuatnya adalah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini bukan rasmul mushaf, tapi ini namanya dhabtul mushaf. Bedakan antara rasmul mushaf, penulisan mushaf, dengan dhabtul mushaf. Kalau penulisan mushaf Maliki Yaumiddin ditulis dengan nyambung, ini adalah rasm, ini tauqifi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dhabt, pemberian titik atau harokat seperti ini, maka ini adalah ijtihadul ulama, ijtihad daripada ulama, sehingga mereka yang tahu asal muasal dari huruf tersebut. Ma'at tasdid, selain mimnya yang kosong dari sukun, juga pada mim yang kedua terdapat tasdid. Kita lihat mim yang pertama yang berwarna biru tidak ada sukunnya, sementara pada mim yang kedua terdapat tasdid yang berwarna merah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, tanda ikhfa pada mim sukun. Sekarang tanda ikhfa pada mim sukun. Sama seperti tadi, hanya saja pada mim yang kedua tidak diberi tasdid. Sama seperti tadi, hanya saja pada huruf yang kedua, bukan mim, tapi pada huruf ba tidak diberi tasdid. Afwan, pada huruf ba bukan mim. Kita lihat mim yang berwarna biru tarmihim tidak ada tasdidnya. Kemudian pada huruf ba setelahnya yang berwarna merah, pada huruf mim tidak ada sukunnya, tanda sukun. Kemudian pada huruf ba yang berwarna merah tidak ada tasdidnya. Ini bisa kita buktikan dengan membuka Mushaf Madinah Nabawiyah. Faedah yang ketiga, alamatu idhar, tanda idhar mim sakinah pada dhabtul mushaf. Dhabt, ingat di atas ada tulisan dhabt, adalah meletakkan ra'sul kha, yaitu kepala kha, sebagaimana tadi sejarahnya demikian. Min ghairi nuqtah, yaitu dibuang titiknya, tadi saya lupa dibuang titiknya. Fauqal mim, di atas mim. Ini tanda izhar. Ini dibuat oleh para ulama untuk memudahkan kita di dalam mengenal baca tulis Al-Qur'anul Karim. Baik, ini kalau mau melihat sejarahnya, seperti itu. Bila kita ulang, dilihat sendiri bagaimana sejarah Ra'sul Kha bisa terjadi. Kemudian dipotong, kemudian dibentuk dengan bentuk yang cantik. Menjadi demikian kata muallif, kata Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Demikianlah bab mim sukun. Ada pertanyaan pada bab mim sukun? Saya kira mudah dipahami dan mudah dicerna. Ingat, bedakan antara hukum-hukum antara mim sukun dan tanwin. Karena ini rancu. Rancu sekali. Ketika saya ngomong amburika, ini bisa iqlab, bisa juga ikhfa. Ikhfa syafawi. Oleh karena itu seseorang mesti jeli. Kalau kita tidak melihat tulisannya,
Bagi orang yang tidak mengetahui dengan benar bahasa Arab, mungkin tidak bisa membedakan antara amburika. Apa hukumnya, iqlab atau ikhfa syafawi? Amburika. Pada asalnya dia begini. Amburika. Iqlab atau ikhfa? Dia dibaca iqlab. Nah, ini mungkin kalau nanti berhati-hati agar tidak tercampur antara ikhfa, iqlab, kemudian idgham. Bedakan ketika pertanyaannya itu sedang bertanya tentang mim sukun, maka dia memiliki hukum tersendiri meskipun sama. Ketika dia tentang nun sukun atau tanwin juga memiliki hukum tersendiri. Wallahu taala alam bissawab. Rencananya saya akan menghabiskan sampai bab mutaqaribain tadinya, sehingga besok kita selesaikan bab mat yang begitu panjang. Namun nampaknya kita hanya bisa mengambil satu bab lagi, yaitu bab yang mudah, bab lamu al wa lamul fi'al. Hal ini nampaknya sudah ditanyakan tadi pagi, namun tidak masalah, mungkin belum mendengar. Pada saat kata iyyaka, maka kita sudah memberikan kaidah bahwasanya pada huruf yang bertasydid itu terdapat tekanan. Iyyaka. Sehingga sebagaimana saya memberikan permisalan, ketika kita membaca qad tabayyana rusydu minal ghayy atau minal ghayy, atau ketika kita membaca surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi atau fawqa sautin nabi. Ulama terdahulu ketika ada seseorang yang membaca fawqa sautin nabi, mereka menegurnya dengan cara apa? Bayinit tasdid, jelaskan tasdidmu. Bayinit tasdid. Namun ulama zaman sekarang muasirin, ulama-ulama sekarang, mereka punya istilah baru, yaitu dengan an-nabr. An-nabr itu memberikan hentakan, naberkan. Nah, kalau sekarang orang bilang naberkan, itu hukumnya naber. Fauqa sautin nabi, terutama pada huruf ya dan waw. Iyyaka. Tidak dibaca mentah begitu mentah. Iyyaka. Sehingga dia jatuh ke dalam sedikit makhrajnya jim, karena ya itu satu makhraj dengan jim. Jadi kita membaca dengan begitu kuat iya. Perhatikan ini menuju jim, begitu kuat. Sementara ya sifatnya adalah lin, lembut. Namun lembutnya bukan begitu lembut. Iyyaka. Tapi harus memperhatikan, di samping dia lembut, dia punya tasdid. Dan hukum tasdid harus dihentakkan iyyaka, sehingga hentakannya lembut. Iyyaka. Kebanyakan orang iyyaka atau iya atau iyyaka. Dan kita sudah contohkan juga
ketika waw dalam surah At-Taubah, walladzina awaw wa nasaru, awaw wa nasaru. Ini mungkin kosong dari ini karena idgham kamil. Tidak ada gunnah yang mengharuskan dia dibaca panjang. Pada saat ya juga tidak ada gunnah, tidak ada nun, tidak ada mim yang mengharuskan dia dibaca panjang. Iyyaka. Tidak ada gunnah, namun kebanyakan orang, terutama bagi kalau kita para santri di sana, mungkin tidak teliti, dikira ini adalah idgham. Walladzina awaw wa nasaru. Kan enak sekali. Walladzina awaw wa nasaru. Memang samar sekali kalau waw lebih samar. Kalau waw lebih samar. Namun sejatinya dia adalah idgham kamil. Dan dia tidak ada gunnah sehingga harus dipanjangkan. Dan dia harus dihentakkan. Walladzina awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Bukan dibaca awaw wa nasaru atau dibaca awa wa nasaru. Kalau kita tidak menjelaskan tasdid, itu akan terjatuh pada panjang. Iyyaka, iyyaka, seolah-olah i-nya yang panjang. Iyyaka, iyyaka. Ini yang ditanbih oleh para ulama. Namun ada satu tanbih. Apa tanbihnya? Ada yang memang dia tidak harus dibaca seperti itu. Hah? Tadi pagi sudah disampaikan. Apa dia huruf tidak harus ketika ditasdid dihentakkan. Sudah lupa semua, Masya Allah. Pada kata dalam surah Ar-Rahman, walajan, harus begitu? Yaitu pada saat nun dan mim yang bertasdid. Cukup dengan memanjangkan gunnah. Karena dia punya sifat gunnah. Ketika kita panjangkan gunnahnya, maka nampak dia akmal, dia sedang bertasdid. Walajan. Ketika kita panjangkan gunnahnya, berarti dia sedang bertasdid. Tidak harus jan. Fa'idha ja'atit tammatun. Tapi cukup memanjangkan. Fa'idha ja'atit tam. Orang sudah paham di sini ada tasdid. Berbeda dengan wawajada kadolang. Kalau tidak dihentak, tidak ada tasdid nampaknya. Wawajadaka dolang. Kalau kita hentak, wawajadaka dollan, dollan. Banyak contoh dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Mujadalah, dzalika bi annahum al-hasyr, dzalika bi annahum syaqqullah. Atau la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna. Ini masalah nabar. Yang benar adalah dengan menjelaskan tasdid ma'a mura'ati sifatil lin, sambil kita memperhatikan sifat lin, lembut yang ada pada ya. Iyyaka, iyyaka. Dan ini yang ditanbih oleh para ulama. Nampaknya pada buku Imam Syafi'i itu ada catatan tersebut. Mafhum? Adapun babu lami al walamil fi'al. Ini mudah sekali. Lamu al itu yang dimaksud adalah lam ta'rif. Dan yang dimaksud adalah lam qamariyah dan lam syamsiyah. Lam qamariyah dan lam syamsiyah. Lamu al maksudnya adalah lamut ta'rif. Lamu al maksudnya adalah lamut ta'rif.
Yang dimaksud dengan lamu al adalah lamut ta'rif, yaitu lamun sakinah, lam yang sukun. Taj'alu al-arabu qabla al-asma, yang dijadikan atau diletakkan oleh orang Arab sebelum isim. Sebelum isim, li ta'rifiha, untuk membuatnya nakirah, untuk membuatnya ma'rifat. Ini kaitannya dengan ilmu nahwu, sebagaimana yang saya katakan, ilmu tajwid pada asalnya adalah ilmu nahwu, namun dia disendirikan. Setiap ada isim yang dikasih alif lam, begitu saja enaknya. Wa yasbiquha, ingat, karena dia tidak bisa terbaca hamzatu wasal. Wa yasbiquha hamzatu wasal maftuhah, didahului oleh hamzah wasal yang maftuhah, dibaca fathah. Al-jibal, as-sama. Hukumnya ada dua, kata muallif. Ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Mari kita baca. Lilami, bagi lam al-hukum lam ta'rif maksudnya. Lilami al, bagi lam al itu at-ta'rif. Halan, ada dua hukum, dua keadaan. Qabla al-ahrufi, sebelum huruf hijaiyah. Ulahuma, hukum yang pertama atau keadaan yang pertama, izharuha, adalah izhar, yang disebut juga dengan lam qamariyah. Nanti beliau akan jelaskan. Fal ta'rifi, yang pertama adalah izhar. Kapan itu dibaca izhar, wahai muallif? Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, yaitu ke-14 huruf yang dibaca jelas, maka ambillah ilmunya dari kalimat berikut. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, bisa dilihat yang berwarna merah, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Biasanya kalau kita di pesantren mengajarkan kepada anak-anak pemahaman terhadap matan, setiap ada huruf yang dimaksud maka dikasih lingkaran bainal qausain. Sebelum kata ibghi dikasih begini, maksudnya ini adalah hurufnya, sehingga ketika kita melihat syair atau nazm, kita langsung bisa mencari hurufnya. Oh, ini hurufnya ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Kenapa dia dibaca idhar? Idhar itu sebabnya satu, karena jauh makhrajnya. Karena begitu jauh makhrajnya. Hukumnya dibaca jelas. Ini pembahasan yang sangat mudah. Contohnya al-jibal atau al-qamar, al-ardu, al-hajju. Lam qamariyah insyaallah pembahasan yang jelas, bisa dipahami lam qamariyah. Kemudian yang kedua adalah lam syamsiyah, apabila sama ada huruf lam bertemu dengan 14 huruf juga, yaitu terangkum dalam sebuah bait syair pula, yaitu para syair tib summasil rahman tafus difdani'am. Ini hurufnya di awal yang bergaris merah itu, yang berwarna merah itu huruf-hurufnya. Tib summasil rahman tafuz dhifdani'am da' su'adhannin zur syarifan lil karam. Contohnya tadi sudah dijelaskan di gambar sebelumnya, asy-syams. Asy-syams bukan dibaca al-syams, tapi asy-syams. Kemudian as-sama, kemudian ad-da'.
sampai seterusnya. Saya kira ini pembahasan yang mudah insyaallah. Di sini ada fawaid yang diberikan kepada kita bahwasanya alamatul izhar, tanda izhar adalah di atas lam dikasih tanda sukun tersebut. Di atas lam diberi tanda sukun tersebut. Adapun tanda untuk yang idgham yaitu lam syamsiyah, maka di atas lam tidak ada tanda sukun dan setelah huruf lam hurufnya bertasydid. Bisa dilihat setelah huruf lam hurufnya bertasydid. Itu tanda bahwasanya dia diidghamkan. Maka kata muallif wal lamalula, lam yang pertama tadi yang hurufnya idghihajjaka sammiha qamriyah, namakanlah dia dengan lam qamariyah. Wal lamal ukhra, dan lam yang sisanya yang lain yang hurufnya tibsum masil hingga akhir sammiha syamsiyah. Sampai di sini itu penjelasan hukum lam mu'al. Karena bab ini menjelaskan dua hukum. Yang pertama lam mu'al sama lamul fi'il. Kemudian bait terakhir ini menjelaskan lamul fi'al. Lam yang ada pada fi'il. Seperti pada fi'il qulna. Asal katanya adalah qala, qulna. Di sini ada lam. Kata beliau, lam yang ada pada fi'il semua dibaca izhar. Lam yang ada pada fi'il semuanya dibaca izhar, baik dia fi'il madhi, contohnya qulna, atau dia fi'il mudhari', atau dia fi'il amr. Contoh fi'il amr adalah ya qul fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Pada kata waltaqa, kenapa diulang lagi? Pada kata waltaqa ini ada tanbih maksud beliau. Ini adalah fi'il madhi, namun bisa dibaca dengan dua bacaan. Bacaan pertama adalah iltaqa. Bacaan kedua Maka ittaqa. Dia menjadi isim. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa. Sehingga ini yang diwanti. Sebenarnya muallif pada kata waltaqa bukan ingin memberikan contoh, tapi ingin memberikan tanbih. Hati-hati juga nanti kalau ada kata itu, tapi modelnya bukan fi'il, tapi modelnya isim. Kalau kita baca at-tuqa, maka dia masuknya hukum apa? Lamul fi'il atau lamul al? Lamu'alnya masuk yang mana? Lamus syamsiyah. Itu yang sebenarnya ingin diwanti-wanti oleh muallif. Alhamdulillah kita telah selesai dari tepat jam 6 lebih sedikit pembahasan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada keesokan hari insyaallah taala. Demikianlah apa yang dapat disampaikan. Apabila ada benarnya itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu dari saya dan dari syaitanir rajim. Wallahu taala alam bissawab. Bila tidak ada pertanyaan saya tutup. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.